Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami tentang filsafat dan isu-isu kontemporer. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Alif Hafiz sebagai moderator. Ada Miriza Prananti dan Neisha Nurmita. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Saya Miriza Prananti. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman kontemporer abad ke-20 sampai sekarang. Zaman kontemporer abad ke-20 sampai sekarang. Perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan penemuan dan inovasi yang terus berlanjut, termasuk di bidang genetika, teknologi medis, dan fisika. Pergeseran dari pandangan reduksionis menuju pendekatan holistik terjadi akibat kritik terhadap dampak negatif teknologi. Lalu, fisika modern. Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas dan menggugat konsep alam semesta statis. Penemuan lain seperti teori Big Bang mendukung gagasan alam semesta yang terus berkembang. Hubble menemukan galaksi menjauh yang menunjukkan ekspansi alam semesta. Lalu ada teknologi komunikasi dan informasi. Penemuan komputer, satelit, dan internet merevolusi komunikasi global. Spesialisasi ilmu semakin tajam dengan lahirnya disiplin baru seperti bioteknologi. Tokoh seperti Max Planck, Rutherford, dan Bohr memberikan kontribusi besar terhadap teori kuantum dan perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir ada teknologi masyarakat. Teknologi mengubah struktur masyarakat, melahirkan teknokrasi dengan ketergantungan tinggi dan pada teknologi modern. Media cetak hingga elektronik membawa transformasi besar dalam komunikasi, menjadikan dunia semakin terkoneksi. Saya Neisha Nurmita akan membahas tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Yang pertama ada perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Penemuan di satu bidang seringkali memicu inovasi di bidang lainnya. Selanjutnya ada zaman kontemporer. Zaman kontemporer ditandai dengan percepatan pesat dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Banyak penemuan baru yang radikal dan mengubah cara pandang terhadap dunia. Selanjutnya ada ilmu modern. Ilmu modern ditandai dengan upaya dekonstruksi terhadap teori-teori lama dan munculnya pandangan-pandangan baru. Contohnya adalah teori heliosentrisme, Kopersinus yang bertentangan dengan pandangan geosentrisme yang sebelumnya diyakini. Francis Bacon memperkenalkan metode induktif yang mendorong pengumpulan data empiris dan analisis yang lebih sistematis dalam penelitian ilmiah. Ilmu modern tidak hanya mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta, tetapi juga memiliki dampak besar pada kehidupan sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya ada Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Islam menawarkan suatu pandangan yang komprehensif tentang kehidupan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu adalah upaya untuk menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam, sehingga ilmu pengetahuan dapat menjadi alat untuk membangun peradaban yang lebih baik dan bermartabat. Umat Islam perlu melakukan islamisasi ilmu agar nilai-nilai Islam terintegrasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu bukan berarti menolak seluruh ilmu pengetahuan barat, tetapi lebih pada mengintegrasikan ilmu dengan nilai-nilai Islam. Pandangan hidup Islam memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan pandangan barat, terutama dalam memandang realitas, kebenaran, dan tujuan hidup. Tantangan terbesar adalah memisahkan nilai-nilai universal dari nilai-nilai budaya barat yang terkandung dalam ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya ada antara kaidah moral dan ilmu pengetahuan. Ilmu dan moral memiliki hubungan erat sejak awal perkembangan ilmu. Dalam proses ilmu berkembang dari tahap kontemplasi ke tahap manipulasi, moral selalu menjadi bagian penting. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab dan kesejahteraan manusia. Masalah etika muncul, seperti dalam kasus bioteknologi atau penelitian ilmiah, yang memerlukan pertimbangan moral. Contoh nyata adalah dilema etika medis dalam menciptakan teknologi
penyelamat hidup, tetapi berpotensi disalahgunakan. Selanjutnya ada hubungan antara penggunaan ilmu dan kaidah moral. Dalam perspektif Aristoteles, ilmu bertujuan untuk kebaikan manusia, namun dilema muncul ketika nilai moral menghalangi kebebasan berpikir ilmiah. Bagi kaum materialistis, moral dianggap sebagai batasan. Sebaliknya, kalangan spiritual lebih menekankan manfaat ilmu untuk kehidupan. Moral religius dipandang sebagai landasan moral universal yang didasarkan pada hati nurani yang bersih. Ilmu tanpa nurani dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan, sementara akal manusia yang terbatas tidak cukup untuk memahami kebenaran secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.